Selamat malam saudara, Anda saat ini menyaksikan Dialog Indonesia Bicara Jumat 15 Maret 2024 bersama saya Teguh Fajri. Saudara, di tengah proses penghitungan dan rekapitulasi suara yang sedang berlangsung, rekonsiliasi politik dinilai perlu dilakukan untuk menciptakan suasana kondusif pasca pemilu. Menkominfo Budi Aris Setiadi menilai bahwa rekonsiliasi tidak hanya di akar rumput, namun juga harus terwujud di tingkat elit politik. Lalu sebenarnya seberapa penting dan langkah apa yang harus dilakukan untuk rekonsiliasi politik yang dapat dilakukan? Malam ini kita akan membahasnya mengenai rekonsiliasi politik pasca pemilu 2024. Dan sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring, sudah ada Dr. Usman Kansong selaku Dirjen Informasi Komunikasi dan Publik Kominfo. Selamat malam Pak Usman Kansong. Selamat malam Mas Fajri. Salam sehat Pak. Dan sudah ada juga Mbak Titi Anggriani selaku dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selamat malam Mbak Titi. Selamat malam Mas Fajri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sudah ada Prof. Darsono selaku Rektor Universitas Muria Kudus Jawa Tengah. Prof, salam sehat Prof. Alhamdulillah sehat, kami sedang dikepung banjir. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Prof. Selanjutnya sudah ada Mas Wasisto Rahajo Jati selaku peneliti politik BRIN. Mas Jati, salam sehat Mas Jati, selamat malam. Selamat malam juga Mas Fajri. Sehat selalu. Salam sehat selalu. Saya ke Pak Usman Kansong terlebih dahulu. Pak Usman ini selaku perwakilan dari Kominfo ini melihat rekonsiliasi politik. Bagaimana menurut Anda sejauh ini pentingnya rekonsiliasi politik ini pasca pemilu 2024 ini? Ya, kami di Kominfo ini mendapat tugas untuk mengkampanyekan pemilu damai di pemilu 2024. Itu pemilu damai ra-nya, hari H-nya dan pascanya begitu. Nah, setelah kita melihat bahwa proses pemilu dan sebelum pemilu ini berlangsung relatif damai, ya tanpa gejolak yang terlalu berarti, ya tanpa konflik yang ataupun polarisasi yang besar begitu. Nah, sekarang adalah tiba giliran kita juga ya untuk mengkampanyekan pemilu damai pasca pemilu itu sendiri. Ya, dan kalau kita lihat mestinya kedamaian yang terwujud pra dan ketika pemilu ini bisa berlanjut pasca pemilu. Ya, kalau kita lihat secara umum di akar rumput, ya memang mereka sudah melakukan aktivitas seperti biasa. Ya, perbedaan politik sudah mulai terlupakan, ya mereka bersatu kembali, buka puasa bersama, berlangsung ramai di mana-mana, meriah begitu. Ya, jalan-jalan juga sudah kembali macet, aktivitas berlangsung seperti biasa. Yang mungkin dulu mereka ini adalah orang-orang yang berbeda pilihan politik begitu. Nah, cuma memang kami melihat ada sedikit ataupun adanya kondisi yang agak bergejolak, ya dinamis katakanlah seperti itu di kalangan elit, ya elit politik kita dan juga di media sosial. Ya, di media sosial ada perbedaan pendapat yang seolah-olah jadi seperti tajam begitu. Karena itu tadi seperti Anda sampaikan di pengantar, ya Menkominfo mengimbau ya kita semua untuk rekonsiliasi. Ya, rekonsiliasi ini kan macam-macam bentuknya ya. Rekonsiliasi bisa ada yang sifatnya sukarela, artinya masyarakat berinisiatif sendirilah begitu. Atau para pihak berinisiatif bertemu biasa kembali begitu. Nah, tetapi ada juga rekonsiliasi yang ya harus dimediasi begitu ya, harus dimediasi mungkin secara hukum, mungkin secara politik ya. Tentu bila ada perbedaan pendapat ya sebaiknya memang dimediasi lewat saluran-saluran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga konflik itu tidak meluas ya, tidak meluas. Sementara tadi kita sampaikan sudah kita lihat di akar rumput ya sekarang ini relatif sudah
terjadi rekonsiliasi itu. Baik, Begitu kira-kira Mas Fajri. baik, saya akan menanya tanggapan dari Mbak Titi. Mbak Titi, ini kalau tadi disampaikan oleh Pak Usman Kansong bahwa tidak hanya rekonsiliasi ini diwujudkan tidak hanya dari akar rumput, namun juga harus ada elit politik yang ikut ambil adil dalam terjadinya rekonsiliasi ini. Tanggapannya ini bagaimana, Mbak Titi? Iya, cara rekonsiliasi itu bisa dua ya, bisa melalui jalur politik ataupun jalur hukum. Sebenarnya disediakan cara atau prosedur untuk menyelesaikan berbagai masalah pemilu melalui jalur hukum, itu bagian dari rekonsiliasi. Sehingga semua pihak yang merasa hak-haknya dicederai itu lantas kemudian mendapatkan jalur formal untuk menyelesaikan ketidakpuasan ataupun hal-hal yang dianggap hak-haknya telah tercederai tersebut. Nah, yang kedua adalah jalur politik. Tadi sudah disampaikan bagaimana peran para elit di dalam membangun edukasi politik kepada publik soal siap menang siap kalah. Tetapi ini memang harus hadir ketika ada keyakinan proses pemilunya berjalan luber dan jurdil begitu ya. Tetapi kemudian ketika ada keyakinan bahwa ada persoalan-persoalan yang tidak terselesaikan dengan baik, ini akan menjadi residu yang akan terus diingat begitu ya, walaupun ada upaya-upaya para elit untuk membangun rekonsiliasi. Nah, termasuk juga rekonsiliasi yang harus dihindari menurut saya adalah upaya-upaya politik akomodatif yang lebih menyerupai penundukan-penundukan kekuatan penyeimbang. Jangan sampai kemudian rekonsiliasi itu dimaknai sebagai mengajak masuk semua pihak termasuk lawan politik ke dalam kelompok pro pemerintah dengan bagi-bagi kue kabinet begitu ya. Tidak seperti itu juga begitu. Jadi peran rekonsiliasi itu bisa dilakukan dengan membiarkan kekuatan-kekuatan penyeimbang menjadi kontrol bagi pemerintahan sehingga pemerintahan itu tetap pada relnya dan tidak tergelincir. Jadi terakhir bagi saya sih rekonsiliasi itu akan lebih mudah diwujudkan kalau jalur-jalur hukum untuk menyelesaikan berbagai permasalahan politik itu bisa berjalan secara terbuka, transparan, akuntabel. Semua pihak merasa dirinya sudah diperlakukan secara proporsional serta sudah diberikan kesempatan untuk mendapatkan keadilan pemilu dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau itu tidak tersedia, residunya itu akan jangka panjang saya kira. Baik, itu akan kemungkinan jangka panjang. Tapi bagaimana menurut pandangan dari Prof. Darsono, Prof? Baik, jadi ada diksi yang agak seru gitu ya, residu jangka panjang gitu ya. Saya mungkin berpandangan lain gitu ya. Saya akan memulai dari dialektika begini. Kita harus menyadari secara mendasar bahwa bangsa ini itu adalah bangsa besar yang sangat divergen begitu. Tetapi ketahuilah bahwa di dalam divers ataupun keberbedaan yang besar itu ternyata secara inner circle itu memiliki kapital solidaritas yang sangat tinggi. Tinggal itu kapitalnya. Tinggal kemudian sesantinya adalah jangan main-main dengan kapital solidaritas yang sudah menjadi inner circle bangsa besar ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kita ini harus menyadari bahwa kita sedang berselancar pada kapal yang bertema demokrasi. Nah, bolehlah saya mengatakan bahwa ini adalah proses pembelajaran berdemokrasi kita, masa-masa transisi yang bisa saja ini menjadi sesuatu yang menyedihkan karena sesuatu hal, tapi juga ada sesuatu optimisme harapan untuk lebih baik di masa yang akan datang. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, terkait dengan pemilu nanti tentang rekonsiliasi itu kan pascanya gitu ya. Mungkin saya satu hal yang mungkin tidak banyak declaring oleh berbagai pihak, kita harus apresiasi bahwa kita sebagai bangsa besar ini ternyata kemarin itu melakukan uji coba menyelenggarakan sebuah perhelatan yang serentak dari sisi layer, dari sisi skala, dan dari sisi scope. Serentak pilihan presiden, pilihan DPD, pilihan DPR, nasional, provinsi, kabupaten, jadi satu serentak, satu event coblosan kena semua. Itu sisi lain harus kita apresiasi bahwa kesadaran kita untuk mensukseskan itu dari sisi grassroots sudah sukses. Sayangnya Pak Jaya Suprana tidak memberikan
itu penghargaan itu ya. Nah, kemudian dalam konteks rekonsiliasi itu kalau tadi mulai dipetakan oleh Pak Usman tadi bahwa ada layer elit yang memiliki situasi seperti itu, kemudian juga ada layer grassroots yang bisa dikatakan bisa saja mengalami otonomus proses resiliensi. Sehingga sebenarnya kalau boleh bicara mengenai resiliensi itu bisa agak dikategorikan dalam dua terminologi. Terminologi dalam layer elit dan terminologi dalam layer grassroots. Ya. Dalam terminologi grassroots saya kira tadi sudah disampaikan eksplanasi oleh Pak Usman dan saya setuju bahwa itu hal yang otonom bisa berjalan, tapi justru yang mungkin dugaan saya justru yang jadi soal itu adalah di layer yang elit begitu. Bahwa kita semua bisa melaksanakan pemilu ini dengan seperti ini meskipun ya kita di sisi lain menyaksikan drama-drama yang seperti itu. Nah, dalam konteks resiliensi ini kan yang jadi soal kan ada dua hal. Yaitu yang pertama adalah menyangkut kesadaran untuk mau meresiliensi, dan yang kedua adalah keterterimaan untuk mau berresiliensi. Dua hal itu saya kira yang harus menjadi dasar untuk membuat awareness para pihak. Kalau boleh saya mau memperakirakan itu, kalau dalam konteks kesadaran itu mestinya diarahkan kepada layer yang pertama tadi yaitu layer elit, sedangkan yang menyangkut keterterimaan itu adalah dalam konteks bahasan resiliensi pada layer grassroots, yang saya kira lebih mudah apabila elit memberi contoh yang baik. Begitu, Pak. Intinya adalah kalau kita lihat sejauh ini proses pemilihan umum ataupun juga pemilu 2024 ini dapat berjalan dengan lancar, dan itu menjadi salah satu hal yang patut dicontoh bagi negara-negara lain karena memang ini adalah pemilu pesta demokrasi yang sangat besar. Yang kedua adalah saya ingin tanggapan dari Mas Jati ini terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Usman Kansong, Mbak Titi dan juga Prof. Darsono ini tadi terkait dengan harus adanya elit yang memulai di awal, kemudian selanjutnya barukah sampai dengan ke akar rumputnya. Ini tanggapannya seperti apa? Ya, baik, terima kasih Mas. Kalau dalam analisa saya, rekonsiliasi yang paling utama itu adalah bagaimana kita bisa merestorasi lagi hubungan yang selama pemilu ya. Dan itu tentu ada semacam aturan atau norma yang perlu disepakati bersama. Artinya di sini di tingkat elit maupun publik, mereka harus punya aturan yang itu dihasilkan dari hasil kesepakatan pasca konsiliasi ya. Karena rekonsiliasi tanpa adanya semacam kontrak politik atau mungkin kontrak aturan yang mengikat itu juga sama saja. Jadi saya pikir sini yang paling penting adalah bagaimana semua pihak yang kemarin itu bertikai, yang kemarin itu berkompetisi, berkontestasi, bisa merumuskan hal baru yang itu bisa bersama. Karena itu yang akan menjadi semacam value baru ya bagi situasi politik hukum ke depan. Karena yang kita lihat, yang kita lihat memang rekonsiliasi itu kadang beda di hati, beda di tindakan. Artinya yang bisa kita simak di sini, jangan ya kemudian berbicara secara konseptual saja ya, hanya sekedar menerima hasil pemilu dan sebagainya, tapi tidak mendamaikan pendukungnya di akar rumput. Jadi yang kita perlu lihat di sini adalah bagaimana tindak lanjut kesepakatan yang dibangun antara pemilih dan sebelumnya. Apakah sudah ada kesepakatan untuk bisa menerima hasil pemilu dan juga memulai hal yang baru. Jadi itu sih kalau menurut saya Mas Badri. Baik, tapi kalau kita lihat hingga saat ini kan memang KPU RI sendiri ini mengatakan bahwa kemungkinan hasil pemilu nanti akan diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024 ini. Tapi saya akan menanyakan ini kepada Pak Usman Kansong tadi di mana disampaikan bahwa saat ini Kominfo ini tengah terus gencar melakukan kampanye ataupun juga ini terkait dengan pemilu damai. Sejauh ini bagaimana dengan tanggapan dari adanya rekonsiliasi politik dan juga pemilu damai yang disampaikan oleh Kominfo sendiri, Pak Usman? Iya, tentu
kalau kita lihat secara subjektif ya, apa yang kita lakukan, kita kampanyekan, ini terwujud begitu. Tentu saja bukan satu-satunya gara-gara kampanye itu ya. Tentu adanya kesadaran publik dan adanya pengetahuan dan lain-lain begitu ya. Tetapi saya kira yang paling penting adalah bahwa pemilu sudah berlangsung secara lancar begitu. Nah, tadi disinggung soal rekapitulasi suara, ya tanggal 20 Maret, kita berharap hasil rekapitulasi suara ini menjadi satu stage, satu stage untuk katakanlah memunculkan kepastian di tingkat pertama, ya kepastian hasil pemilu begitu kan. Nah, sebab kepastian itulah yang akan mengurangi gejolak, ya. Tetapi memang bisa saja ada pendapat-pendapat yang berbeda, ada keyakinan-keyakinan yang berbeda seperti dikatakan Bu Titi tadi. Ya ini kan ada stage berikutnya, secara hukum misalnya begitu. Dan juga ada stage berikutnya secara politik barangkali begitu. Yang penting bagi kita semua sebetulnya adalah bagaimana menyalurkan ya. Tentu yang tingkat pertama ada rekonsiliasi sukarela begitu ya. Rekonsiliasi sukarela ini kan tidak ada kontrak di dalamnya begitu, karena masing-masing pihak membuka diri begitu kan. Nah mungkin rekonsiliasi di tingkat elit ini memang yang perlu, tadi disampaikan Mas Wasisto, perlu semacam kontrak, kesepakatan dan lain-lain. Jadi akhirnya ada take and give barangkali begitu ya, yang sebetulnya ingin dihindari oleh Bu Titi begitu kan. Ya kita menginginkan memang rekonsiliasi yang sukarela begitu ya. Tetapi peraturan perundang-undangan ini kan membuka jalan ya bagi hukum ataupun secara politik. Nah yang penting prosesnya itu ya juga baik ya. Sehingga apa yang sudah terjadi di akar rumput yang sangat baik, rekonsiliasi sudah terjadi begitu, itu jangan sampai malah bergejolak kembali ya, karena elit-elitnya tadi tidak menunjukkan keteladanan dalam arti ya menyalurkan perbedaan pendapat atau keyakinan yang berbeda itu tidak melalui jalur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan begitu. Baik, kita akan kembali membahas terkait dengan sebenarnya bagaimana sih dan juga apa yang dapat dilakukan dengan adanya agar kita dapat mengatasi perbedaan pendapat dan juga konflik ini agar tidak terjadi lagi. Usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Dialog Indonesia Bicara. Hai Gen Muda, mau dapat informasi seputar kehidupan anak muda masa kini? Dengan obrolan yang lebih menyenangkan dan menghibur bareng bintang tamu yang keren. Hal-hal yang lebih baru dan lebih segar lah, gitu. Bersama Conchita Caroline, Anton Pradana, Miss Neti, Audia Ananta, Iringan, V-Band. Hanya di Zoom, Zona Orang Muda, setiap Senin, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Revolusi Industri 4.0 mengubah fondasi bisnis dan kehidupan manusia di era ini. Lalu bagaimana rencana pemerintah dalam menghadapi perubahan industri dan ekonomi? Yuk ikuti obrolannya bersama Tike dan Ate dan bintang tamu Fadli Hamsani, Nailul Huda, Andika Deni Prasetya di Warung Pengkolan, Digitalisasi dan Revolusi Industri 4.0, Selasa 19 Maret 2024, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ragam tayangan seru dan menghibur, serta program religi penuh kebajikan akan menemani santap sahur Anda. Berburu rasa setiap hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Homestay Reward, Senin sampai Kamis pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Urban Street, Jumat sampai Minggu pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Serambi Islami Ramadan setiap hari pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Ramadan Mahligai Iman hanya di TVRI.
Anda kembali menyaksikan Dialog Indonesia Bicara dengan tema rekonsiliasi politik pasca pemilu 2024. Saya kembali berbincang bersama Pak Usman Kansong, berhubung beliau di segmen terakhir ini. Pak Usman Kansong tadi menyebutkan bahwa akan ada mengatasi bagaimana jika terjadinya perbedaan pandangan dan juga peserta politik 2024 ini. Tapi sebenarnya dengan adanya rekonsiliasi politik ini, seperti apa Anda melihat arah pembangunan Indonesia ke depan, dan apakah rekonsiliasi ini sendiri adalah salah satu perwujudan dari pemilu damai, Pak Usman? Mohon maaf, Pak Usman sepertinya masih di mute. Oh iya, mohon maaf ya. Tadi disampaikan ya, negara ini sangat beragam. Prof. Darsono menyampaikan ya, tetapi ada sosial kapital yang sangat tinggi, yakni solidaritas ya, dan semangat persatuan. Dan ini memang sangat kita butuhkan ya untuk pembangunan kita di masa depan begitu ya. Di masa depan pembangunan itu kan membutuhkan stabilitas ya. Tetapi juga kita tidak mau stabil dalam arti ya dipaksakan stabilitasnya itu. Ya, ini stabilitas yang memang muncul kesadaran dari setiap warga negara begitu. Jadi ya tentu ada dinamika, itu bagus ya. Ada dinamika bagus, ada suara-suara kritis bagus, ada suara berbeda itu bagus, karena itu adalah hakikat demokrasi. Dan kalau tidak ada suara kritis malah kita harus bertanya-tanya itu kan seperti apa jadinya, karena tidak ada mekanisme check and balance begitu. Nah, cuma sekarang problemnya adalah bagaimana mekanisme check and balance itu bisa dilakukan secara baik begitu ya, tidak kemudian malah memunculkan konflik ya, memunculkan konflik yang tentu konflik besar ya. Kalau perbedaan pendapat ini kan biasa saja begitu. Nah, jadi kita berharap jalur-jalur hukum nanti, jalur politik ini memang bisa menjadi sarana bagi kita untuk rekonsiliasi begitu. Jangan sampai jalur yang tersedia ini tidak dipakai, lalu yang dipakai adalah jalur medsos misalnya begitu kan. Ini malah repot ya, malah ramai jadinya. Ya sebaiknya memang ya silahkan pakai jalur medsos, tidak apa-apa, tapi jangan berhenti di situ begitu kan. Nah, kita khawatirnya bahwa mereka ramai di media sosial, tapi kemudian bisa terimplementasi di dunia nyata. Ini yang kita khawatirkan ya, karena memang banyak kejadian di negara lain, perbedaan pendapat, konflik di media sosial itu jadi terimplementasi di dunia nyata. Misalnya di pemilu Amerika 2020 ya, karena pernyataan-pernyataan di media sosial itu yang menyebabkan adanya serangan ke gedung Kapitol misalnya. Nah, ini yang tidak kita inginkan begitu ya. Amerika ini negara demokrasi paling hebat katanya begitu, tapi mengalami polarisasi yang tidak pernah terjadi dalam sejarah, mungkin sejak perang saudara mereka begitu. Di 2020. Kita tidak ingin itu terjadi, karena itu ya kita dorong terjadinya rekonsiliasi ya, baik secara sukarela maupun rekonsiliasi yang dimediasi tadi itu begitu. Baik, terima kasih banyak Dr. Usman Kansong, ini Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini di Dialog Indonesia Bicara. Salam sehat selalu, Prof. Saya ke Mbak Titi. Terima kasih, Mbak Titi. Dulu. Ya, Mbak Titi, ini tanggapannya bagaimana? Kalau kita lihat tadi disampaikan oleh Pak Usman Kansong, ini bagaimana mengatasi perbedaan pendapat dan juga konflik yang muncul di antara sesama masyarakat terkait dengan hasil pemilu ini? Ya, Mas Fajri, pertama rekonsiliasi itu kalau menurut saya ya, ketika kita mampu mengembalikan ke semua pihak kepada peran dan fungsinya masing-masing. Jadi ketika dia menjadi bagian dari kekuasaan yang memenangi pemilu, bagaimana kemudian dia menjalankan peran fungsinya dan memenuhi janji-janji politiknya. Termasuk juga bagaimana kemudian kelompok-kelompok yang mengambil jalan sebagai kekuatan penyeimbang itu kemudian memerankan dirinya
sebagai kekuatan penyeimbang itu. Jadi rekonsiliasi itu tidak sama dengan kemudian penundukan begitu ya, mengajak masuk semua kekuatan dalam satu barisan politik. Jadi dengan kemudian mampu mengambil perannya masing-masing, itu pun bagian dari rekonsiliasi dan perbedaan politik kemudian diperankan sesuai dengan keberadaannya masing-masing. Yang di pemerintahan kemudian menjadi bagian dari pemerintahan, yang menjadi kekuatan penyeimbang atau non kelompok pendukung pemerintah, itu memainkan perannya begitu melalui fungsi pengawasan dan seterusnya. Jadi saya memahaminya seperti itu ya. Saya khawatir kalau kemudian rekonsiliasi itu dimaknai sebagai tadi ya politik akomodatif yang lebih menyerupai penundukan kekuatan-kekuatan berbeda untuk semua menjadi satu suara, tidak seperti itu juga. Nah, yang berikut adalah soal pemilu kita ini sebenarnya belum selesai. Hasil baru tanggal 20 Maret dan setelahnya ada mekanisme hukum yang diberikan kepada pihak-pihak yang tidak puas untuk mengambil langkah melalui perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Saya setuju sekali, inilah yang kemudian oleh pihak-pihak yang tidak puas harus diambil. Jadi upaya untuk kemudian mengambil langkah hukum, memindahkan perjuangan dari jalanan ke ruang persidangan. Nah, Mahkamah Konstitusi jadi kunci. Jadi ini adalah juga titik balik bagi Mahkamah Konstitusi untuk merebut kembali kepercayaan publik melalui persidangan yang terbuka, transparan, akuntabel, dilihat oleh publik sebagai sebuah persidangan yang proporsional, yang memberikan kesempatan yang adil kepada semua pihak untuk melakukan pembuktian. Apalagi persidangannya kan dilihat secara terbuka oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, ketika misalnya publik melihat ada ruang yang cukup bagi pihak-pihak yang tidak puas untuk berjuang begitu ya, dan mahkamah dengan segala kewenangan yang ada padanya mampu memberikan putusan yang proporsional. Kalau menyenangkan semua pihak tidak mungkin, tapi kalau proporsional itu kan dibangun dari sebuah pembuktian yang memadai. Nah, ini akan lebih mudah sebenarnya membangun tadi penerimaan dari masyarakat. Dan yang terakhir, setelah dari pemilu kita masih ada pilkada loh. Pilkada ini lebih menantang karena arena kompetisinya kecil ya. 37 pemilihan gubernur dan 508 pemilihan bupati wali kota di satu rangkaian yang bersamaan. Nah, ini juga menjadi tantangan berikutnya. Kalau perkiraan saya sih partai politik mudah lupa dengan proses pemilu. Mereka langsung fokus kemudian dengan kompetisi di tingkat lokal. Sama seperti pileg pilpres kemarin. Faktanya di lapangan semua itu fokus pemenangan pemilu legislatif. Yang justru sekarang menjadi tantangan adalah partai politik sepenuhnya belum tentu mampu rekonsiliasi. Masih ada gejolak-gejolak internal persaingan antar kader soal perebutan pemilu legislatif. Ada yang sudah dapat suara terbanyak tiba-tiba misal dipaksa mundur oleh elit, lalu kemudian ada pertengkaran internal. Itu juga jadi tantangan politik berikutnya di kelembagaan partai kita. Baik, saya ke Prof. Darsono. Prof. Darsono, ini sebenarnya langkah apa ya, langkah konkret apa yang harusnya dilakukan oleh petinggi-petinggi elit ini untuk agar tidak terjadinya hal yang seperti disampaikan oleh Mbak Titi tadi? Kalau boleh saya meminjam istilahnya Pak Wasito tadi sangat mendasar, yaitu mari kita bersama-sama melakukan restorasi value. Tadi dalam peta saya katakan ada layer politik yang perlu klaster resiliensi tersendiri, ada klaster grassroots yang punya cara resiliensi sendiri, tetapi yang justru menjadi soal di sini adalah di klaster elit. Kita tahu bersama bahwa puncak-puncak elit yang ada di Republik ini kan merupakan representasi dari partai politik. Yang dikatakan oleh Mbak Titi tadi bahwa restorasi itu ataupun restorasi value itu mestinya dimulai dari dari mana elit itu dilahirkan. Ibu kandung elit itu adalah partai politik, maka restorasi value itu harus dimulai dari partai politik. Bagaimana partai politik tidak saja melakukan praktek berpolitik, tapi juga bisa mengekspresikan dialektika pendidikan berpolitik dan etika berpolitik. Kalau ini bisa berjalan dengan baik, grassroots itu otomatis akan mengikuti kok. Tadi dikatakan oleh Pak Dirjen tadi adalah resiliensi kesadaran. Sepanjang kemudian elit yang dilahirkan oleh ibu kandung partai politik itu masih belum bisa memberikan sukses story, kemudian teladan baik,
maka yang dikatakan, yang dirisaukan oleh Mbak Titi tadi yaitu residu sepanjang atau residu jangka panjang itu masih mengancam. Sehingga poinnya adalah bagaimana kita menghimbau ada resolusi value yang itu dimulai dari partai politik dalam hal praktek-praktek politik yang baik, pendidikan politik yang baik, kemudian juga ada etika politik yang baik. Dengan kesadaran bahwa kita punya modal kapital yang baik loh, kemudian tolong itu dihelah dengan cara yang baik untuk mencapai tujuan yang baik. Apabila itu semua, kaidah itu semua bisa terekspresikan, terlaksana dengan baik, saya kira grassroots itu golong gilik bisa mengikuti dengan baik kok. Mudah sebenarnya, tinggal ayo beri contoh, ayo beri teladan. Baik, Mas Jati, ini dari pandangan Mas Jati ini seperti apa? Seperti yang disampaikan oleh Mbak Titi dan juga dengan Prof. Darsono. Ya, saya ingin menambahkan yang tadi disampaikan oleh Mbak Titi ya, bahwa memang masalah rekonsiliasi ini bukan saja masalah anti atau mungkin menghindari akomodasi, tapi juga menghindari pula penyerapan ya. Karena yang sering kita lihat memang kita masih belum dewasa atau mungkin masih belum terbuka terhadap perbedaan opini yang itu meruncing ya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan pemilu yang memang pilihan politik itu menjadi semacam hal yang sangat kentara sekali untuk dijadikan indikator kita dan mereka. Jadi saya pikir yang paling mendasar di sini adalah bagaimana rekonsiliasi itu juga diwujudkan dalam saling menghormati pilihan. Artinya apakah mereka yang nanti masuk ke kubu koalisi atau mungkin oposisi, mereka harus diberi ruang yang masing-masing. Jangan kemudian ada upaya akomodasi, ada upaya penyeragaman atas nama musyawarah atau mufakat yang sering sekali kita yang sering kali kita lihat di mana-mana. Jadi saya pikir di sini kebutuhan ruang penghormatan terhadap sikap politik dan pilihannya itu ada hal yang paling krusial sebenarnya. Dan itulah yang kita bisa lihat sebagai sebuah value ya dalam sebuah rekonsiliasi sebenarnya, Mas Fajri. Baik, tapi seperti disampaikan oleh Mbak Titi tadi, nyatanya di lapangan ini masih banyak masyarakat juga yang tidak puas dengan hasil, ataupun juga kalau kita lihat beberapa pihak ini masih bergejolak di antara beberapa kubu terkait dengan hasil politik, walaupun masih belum semuanya keluar. Saya akan menanyakan tanggapan hal tersebut, tapi usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Dialog Indonesia Bicara. Menjelajahi keindahan alam, keunikan seni dan budaya, serta keragaman kuliner dari berbagai penjuru Nusantara. Pesona Indonesia, setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, serta membahas realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Sesungguhnya demi Allah ini catatan buat kita semuanya. Jika kita merasa tidak ada waktu untuk beribadah, sesungguhnya kita sudah cinta dunia. Ketertarikan bahwa Allah menitipkan rahmat tidak saja pada hati orang-orang yang beriman. Bahkan orang-orang bule pun yang datang di Indonesia. Banyak hal yang dapat kita ambil hikmahnya, terutama misalnya bagaimana menjaga toleransi, dan mudah-mudahan banyak hal yang dapat kita petik dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Revolusi Industri 4.0 mengubah fondasi bisnis dan kehidupan manusia di era ini. Lalu bagaimana rencana pemerintah dalam menghadapi perubahan industri dan ekonomi? Yuk ikuti obrolannya bersama Tike dan Ate dan bintang tamu Fadli Hamzani, Nailul Huda,
Andika Deni Prasetya di Warung Pengkolan, Digitalisasi dan Revolusi Industri 4.0, Selasa 19 Maret 2024, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Dialog Indonesia Bicara. Saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, ini tanggapannya seperti apa ini terkait dengan hal yang disampaikan oleh Mas Jati tadi? Karena kalau kita ketahui memang masih ada pro dan juga kontra, hasil suara belum keluar dan KPU merilis akan rekapitulasi suara ini akan selesai pada tanggal 20 Maret. Tapi hingga saat ini kita lihat masih ada pro kontra baik di sosial media maupun juga di sejumlah unggahan ataupun juga aksi-aksi damai yang dilakukan oleh para masyarakat. Iya, salah satu yang bisa mempercepat rekonsiliasi kita ya adalah tidak kemudian melakukan represi atau pembatasan pada kebebasan sipil dan berekspresi masyarakat atau publik. Nah, jadi ini juga menjadi salah satu catatan dari beberapa temuan pengukuran kinerja demokrasi Indonesia. Misalnya saja International IDEA ya, Institute for Democracy and Electoral Assistance memang mengakui kita mencapai kenaikan indeks kesejahteraan dalam 12 tahun terakhir. Tetapi dalam 5 tahun terakhir kita juga ditandai dengan penurunan kinerja terkait dengan kebebasan berpendapat dan berserikat, berekspresi, terutama karena adanya pemberlakuan Undang-Undang ITE yang memiliki kerentanan di dalam menjerat hukum pihak-pihak yang berbeda pendapat tadi yang disebut oleh Mas Wasis ya, terutama pada kelompok-kelompok yang dianggap atau diasosiasikan sebagai kelompok non pendukung pemerintah misalnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga soal penegakan hukum. Penegakan hukum memang harus ditangkap oleh masyarakat, itu hadir dengan penerapan yang adil, setara dan berlaku istilahnya itu tidak tebang pilih. Nah, hanya dengan dua itu maka kemudian proses rekonsiliasi ini pasca pemilu itu bisa berjalan dengan baik. Kalau persepsi masyarakat masih menilai misalnya ada pembatasan dalam berpendapat, lalu itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak akuntabel, lalu juga dianggap ada penegakan hukum yang tebang pilih. Nah, itu tadi dia menyimpan bara begitu ya, dan itu yang tadi bisa memanfaatkan hal-hal yang tidak sebagaimana mestinya. Dan yang berikut saya menganggap pilkada itu sebenarnya momen yang juga harus kita jaga. Jangan sampai kemudian pemilunya kita fokus, lalu pilkadanya malah justru menjadi sesuatu yang tidak mampu terkendali. Karena ini kan soal politik daerah yang sebenarnya sangat dekat dengan kita semua begitu. Baik, saya ingin tanggapannya Mas Jati ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Titi tadi. Masih di mute sepertinya Mas Jati. Maaf, lupa saya unmute. Ya, jadi kalau masalah represi itu memang menjadi masalah yang sangat pelik di dalam demokrasi kita ya. Karena sering yang kita lihat itu memang banyak sekali aktor-aktor yang menjadi semacam free rider ya, dalam sebuah demokrasi mereka. Upaya untuk merawat memori soal perbedaan itu sehingga dikapitalisasi sebagai sebuah stigma dan kemudian pada labelisasi. Jadi saya pikir kalau kita kembali ke poin kebebasan berdemokrasi, ya memang di sini kita harus kembali lagi pada bagaimana kita bisa memberantas para free rider itu di ruang publik ya, entah itu di sosial media atau mungkin di ruang publik lainnya, karena memang mereka lah yang menjadi semacam pihak-pihak yang mungkin tidak mau rekonsiliasi terjadi ya di ruang rumput ya. Karena karena bagian dari ada kepentingan tertentu ya, misalnya ekonomi atau politik. Jadi saya pikir masalah krusial kita adalah bagaimana kemudian kita bisa mengidentifikasi free rider itu siapa. Karena kalau kita tidak bisa mengidentifikasi itu, ya rekonsiliasi kemudian hanya jalan di tempat saja, Mas Fadli, kalau menurut pandangan saya. Baik, saya ke Prof. Darsono. Prof, ini tanggapannya bagaimana sebenarnya? Kalau kita lihat dari sejauh ini pemilu 2024 dan juga kalau kita lihat memang ke depannya ini akan ada pilkada di November 2024. Koreksi saya jika salah.
Oke, betul Mas. Memang kita belum selesai. Kita masih ada kerisauan jilid kedua. Semoga Tuhan membimbing kita semua punya kesadaran baik atas kita semua begitu ya. Sebenarnya dalam konteks resiliensi itu kan saya selalu mau semacam mau minta gitu dari ibu kandungnya itu diperbaiki dulu. Kalau ibu kandungnya diperbaiki maka akan melahirkan anak kandung elit-elit politik yang baik juga. Itu syarat perlunya. Kemudian dalam kontestasi resiliensi praktikalnya begitu, tadi ada jalur politik, jalur hukum. Yang jadi soal adalah bagaimana mekanisme demokrasi dalam dua jalur itu bisa berjalan dengan baik. Tidak ada di situ kemudian drama-drama yang kemudian menjadikan hal-hal yang menjadi antras di masyarakat. Itu berbahaya begitu. Nah, dalam konteks ini maka sebenarnya kita ini kan besar, maka untuk menghindarkan kerisauan itu, maka kami ini kan dari dunia pendidikan begitu ya, di belakang kami itu kan banyak generasi muda yang akan menyongsong masa depan Indonesia berikutnya begitu ya, dan juga Mbak Titi, Mbak Osman di belakangnya juga begitu. Ini sebenarnya rasa-rasanya itu pengen berteriak begitu, ayo sudahlah, tanggalkan egoismu, tanggalkan keakuanmu secara personal, secara golongan. Kita bareng untuk menatap Indonesia ini dengan nilai yang lebih baik, supaya kita tidak terlalu terjerembab setiap 5 tahun itu kita kejadian diskusi seperti ini gitu. Dan kalau boleh dibilang kadang-kadang diskusinya itu mengalahkan etapa-etapa pembangunan 5 tahunnya itu kalah begitu ya. Ini kan tragis begitu. Saya kira harus kita sudahi dengan kesadaran baru. Saya tadi tertarik sebagai hal yang juga menjadi mencukupkan begitu adalah kalau Mas Vivi tadi mengatakan di situ ada free rider. Tidak hanya cukup itu menurut saya. Kita harus juga mengeliminasi bagaimana risiko-risiko adanya pihak-pihak yang tergolong rent seeking, pihak-pihak yang aji mumpung dalam situasi kekeruhan itu. Dan yang ketiga adalah pihak-pihak yang berperan sebagai komprador, jadi sebagai maklar yang merugikan begitu. Jadi 3 hal itu, free rider, rent seeking, komprador, mari kita perangi bareng-bareng supaya kita bisa konvergen, jalan lurus dalam konteks resiliensi, baik menggunakan jalur politik maupun jalur hukum yang tidak ternoise, sehingga dengan itu nanti kita bisa memandang Indonesia ke depan lebih baik tanpa ada ketakutan risiko residu jangka panjang tadi. Saya kira ini menjadi hal-hal yang poin perlu harus kita camkan bersama-sama. Saya ingin menanyakan tanggapan Mbak Titi terkait dengan 3 poin yang disampaikan oleh Prof. Darsono tadi ini. Bagaimana Mbak Titi? Iya, saya kira hal yang sangat perlu jadi perhatian kita semua ya, terutama tadi soal saya kira demokratisasi internal partai. Ini kan semua menjadi sulit karena kondisi partai kita yang juga tidak sepenuhnya solid dan demokratis. Sebagai contoh, ini kita bicarakan rekonsiliasi lebih banyak melibatkan eksternal peserta pemilu. Misalnya bagaimana dalam hal ini bukan lebih banyak non peserta pemilu ya, tapi bagaimana kemudian akar rumput mampu kemudian terakselerasi pasca pemilu. Dan ternyata hulunya adalah di elit, salah satunya teladan dari elit yang bukan hanya, kalau bahasa Mas Wasis, bukan hanya bicara tapi juga konsisten dengan perilaku, tindakan, perbuatan begitu. Tetapi di sisi yang lain saya ingin menyoroti, karena ada kepentingan politik perempuan juga di sini, hasil pemilu legislatif. Kita kan maunya hasil rakyat yang diberikan dengan suara terbanyak itu dihormati. Tidak ada manuver-manuver di internal partai karena partai yang tidak solid, lalu kemudian pendekatannya elitis, tidak demokratis. Suara rakyat itu akhirnya dieliminir dengan misalnya apakah memaksa yang suara terbanyak untuk mundur, atau kemudian mengambil langkah-langkah upaya hukum non-pemilu. Akhirnya suara terbanyak yang dikehendaki rakyat, bukan itu yang dilantik oleh otoritas untuk menjadi wakil rakyat. Nah, ini saya kira juga akan mengganggu proses rekonsiliasi dari aspek pemilu legislatif. Ingat, pemilu kita bukan hanya pilpres, tapi juga ada pileg. Langkah-langkah elit partai yang berusaha
untuk misalnya meredam atau kemudian memendam suara terbanyak rakyat dengan selera pilihan elit atau pilihan partai, itu jangan sampai terjadi. Karena itu yang bisa memicu konflik dan juga benturan antar massa. Baik, saya akan menanyakan hal tersebut dengan Mas Jati terkait dengan bagaimana sebaiknya masyarakat menanggapi ataupun juga menyikapi dinamika yang terjadi selama rekapitulasi suara dan juga yang disampaikan oleh Mbak Titi. Tapi usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Dialog Indonesia Bicara. Sesungguhnya demi Allah ini catatan buat kita semuanya. Jika kita merasa tidak ada waktu untuk beribadah, sesungguhnya kita sudah cinta dunia. Ketertarikan bahwa Allah menitipkan rahmat tidak saja pada hati orang-orang yang beriman. Bahkan orang-orang bule pun yang datang di Indonesia. Banyak hal yang dapat kita ambil hikmahnya, terutama misalnya bagaimana menjaga toleransi, dan mudah-mudahan banyak hal yang dapat kita petik dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Balikpapan, simpul hilirisasi migas dan logistik Kalimantan Timur, berdampingan dengan Ibu Kota Nusantara. Bahwa kepindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu Kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia. Menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris. Nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris. Tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana kita keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua. Kembali lagi bersama saya dalam program Kajian Islami TVRI. Tema kita pada siang hari ini adalah masuk surga sekeluarga di bulan Ramadan. Kalau kita berbicara tentang keluarga, di situ ada ayah, ada ibu, ada anak. Apabila kita senantiasa menghidupkan waktu-waktu yang ada di bulan suci Ramadan, senantiasa sering membaca Al-Quran dan menjaga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ragam tayangan seru dan menghibur, serta program religi penuh kebajikan akan menemani santap sahur Anda. Berburu rasa setiap hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Homestay Reward, Senin sampai Kamis pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Urban Street, Jumat sampai Minggu pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Serambi Islami Ramadan setiap hari pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Ramadan Mahligai Iman hanya di TVRI. Anda kembali menyaksikan Dialog Indonesia Bicara. Saya ke Mas Jati. Mas Jati, ini tanggapannya bagaimana? Sebenarnya bagaimana sebaiknya masyarakat menanggapi dan juga menyikapi hal tersebut, apalagi kalau kita ketahui, kita harapkan bersama agar adanya pengaruh besar untuk terciptanya rekonsiliasi politik ini dan juga pemilu damai ini. Ya, tentu yang paling utama adalah besaran hati menerima hasil pemilu ya. Apapun itu yang terjadi, apakah calonnya menang atau mungkin kalah. Karena sikap berbesar hati ini adalah kunci ya bagi pemilih untuk bisa menerima hasil pemilu itu. Dan kedua adalah jangan sampai kemudian pemilih ini juga terkena dampak dari disinformasi atau misinformasi yang seringkali muncul. Karena ketika terjadi masalah
entah itu dalam masalah rekapitulasi atau mungkin masalah sosialisasi hingga ke ruang publik, misinformasi itu kadang terjadi dan itu kadang-kala berdampak pada publik. Jadi saya pikir di sini publik juga perlu kritis ya dengan segala macam informasi yang itu tidak valid, yang itu memang nanti bisa mengarah kepada penggiringan opini ya. Jadi kalau menurut saya dua hal itu dulu yang bisa kita lihat untuk melihat sikap publik melihat dampak hasil rekap nanti, Mas Fadri. Baik, kita sama-sama menantikan hasil, bagaimana hasilnya, kemudian baru kita lihat lagi apakah tindakan apa yang harus dilakukan dan juga harus ada keterimaan di seluruh masyarakat. Terakhir, Prof. Darsono, ini apakah rekonsiliasi adalah perwujudan dari pemilu damai dan juga apa yang ingin disampaikan Prof. pada pasca pemilu 2024 ini? Betul, Mas, bahwa rekonsiliasi ini adalah sebagai paket lengkapnya pemilu damai. Tidak bisa terpisahkan sebagai syarat untuk tetap berlanjut tumbuh kembangnya Indonesia. Saya catatan terakhir bagi saya adalah bahwa hiruk pikuk kita ini adalah hiruk pikuk di era yang berbeda dengan masa kemarin. Berbedanya itu apa? Berbedanya itu adalah bahwa kita ini tidak lagi berada di kamar tertutup. Bahwa kita ini adalah berada di kamar terbuka dalam globalisasi seperti ini, sehingga ada perfect mobility, aneka rupa keluar masuk kita. Sehingga memang di antara kita harus saling berhati-hati di dalam segala hal, semata-mata diabdikan untuk demi utuhnya, demi majunya Indonesia. Kalau semua orang bisa berpikir seperti itu, maka semua orang tidak bisa kemudian berbuat seenaknya, berbuat istilahnya itu berbuat ugal-ugalan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi harus senantiasa tunduk pada konstitusi yang sudah disepakati sebagai konvensi bersama sebagai bangsa besar yang beragam ini. Jika itu bisa menjadi kesadaran kita semua, insya Allah lah Indonesia itu cepat akan maju kok. Kita ini mempunyai gen negara yang maju sebelum-sebelumnya supaya terwujud kembali. Baik, demikian. Saya ke Mbak Titi, silakan Mbak Titi. Iya, kalau ingin pemilu damai tentu pemilunya harus jurdil ya Mas ya, itu pembelajaran terbesar kita. Jadi ini juga karena kita tidak mau pemilu itu sekedar regularitas 5 tahunan. Jadi masyarakat diminta menerima apapun hasilnya, tetapi kan masyarakat itu harus dapatkan hasil produk dari sebuah pemilu yang tadi Prof sampaikan, yang konstitusional, yang jujur dan adil begitu. Nah, oleh karena itu ini jadi pembelajaran bagi kita semua, terutama ini menjelang pilkada. Maka pilkada juga harus belajar dari pemilu, dijalankan secara luber-jurdil, dan kalau pemilunya luber-jurdil, rekonsiliasi itu serta-merta hadir. Itu pembelajaran paling mendasar dari 2019. Dan saya harapkan terakhir, kita semua harapkan proses hukum itu betul-betul dilakukan dengan mekanisme yang jujur, adil, demokratis, dan juga melahirkan proses yang proporsional dan profesional. Gitu. Baik, Mas Jati, singkat saja Mas Jati, terakhir. Iya, saya pikir untuk pemilu kada serentak yang nanti akan dilangsungkan bulan November, kita perlu banyak berefleksi dari hasil pemilu sekarang ini ya, soal bagaimana rekapitulasi, bagaimana respon publik, dan lain sebagainya, yang itu supaya jangan tidak lagi terulang di pilkada serentak nanti, karena eskalasi konflik itu malah justru besar di daerah, karena memang ada sentimen di sana, ada semacam identitas yang bermain di sana. Jadi saya pikir ini yang menjadi semacam refleksi ke depan, Mas Fadri dan rekan-rekan lainnya ya. Baik, kita sama-sama menantikan nanti hasil rekapitulasi suara pada 20 Maret 2024 dan juga kita harapkan di Pilkada 2024 pada bulan November nanti dapat berjalan dengan aman, lancar dan juga jujur dan juga adil. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Mbak Titi Anggraini selaku dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kemudian sudah ada Mas Wasisto Raharjo Jati selaku peneliti politik BRIN dan juga Prof. Darsono, Rektor Universitas Muria Kudus Jawa Tengah, dan juga sebelumnya sudah ada Dr. Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo. Terima kasih semuanya, salam sehat selalu, assalamualaikum, selamat malam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Titi, Mbak Prasono. Dan saudara, demikianlah Dialog Indonesia Bicara malam hari ini. Akhirnya saya Tengku Fajri mewakili seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.